Berinvestasi pada siklus yang tepat bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, jika kita salah menilai sebuah siklus atau masuk di saat yang tidak tepat, maka hasilnya akan sangat mengecewakan. Bayangkan saja betapa luar biasanya return investasi bagi investor yang masuk di saham batubara di tahun 2021 dan 2022. Investor yang masuk pada momen-momen itu akan menghasilkan keuntungan yang berbeger-beger. Tapi jika seorang investor itu baru masuk di akhir 2022 atau saat memasuki 2023, bisa jadi experience-nya sangat mengecewakan. Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana siklus itu bekerja dan kita itu ada di posisi mana. Nah, satu buku yang membahas soal siklus adalah buku ini, Mastering the Market Cycle, yang ditulis oleh Howard Marks. Nanti di akhir video saya akan sertakan juga pandangan saya, kira-kira kita di siklus yang mana sih? Tentu saja secara umum ya, bisa jadi sektor per sektor juga berbeda. Dan saya juga bisa salah, jadi nanti do your own research juga. Howard Marks adalah fund manager dan pendiri dari Oaktree Capital Management. Ia dikenal sebagai The Vulture of Wall Street. Vulture adalah elang pemakan bangkai, dan julukan ini disamakan kepada Howard Marks karena dirinya berinvestasi pada saham-saham ataupun bonds yang distress. Intinya, Howard Marks itu berinvestasi pada bangkai, yang mana tidak ada satu orang pun yang mau memiliki aset tersebut karena aset tersebut sangat jelek dan terancam bangkrut. Howard Marks menilai bahwa ada value yang tersemat pada aset-aset tersebut, lalu membelinya. Nah, meskipun Howard Marks itu adalah investor senior yang hebat, tapi membaca buku yang ditulisnya tidak semenyenangkan itu loh. Saya cukup kesulitan membaca tulisan dari Howard Marks karena gaya penulisannya cukup flat, boring, dan terkesan membosankan. Serta ada beberapa jargon yang tidak langsung saya pahami. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris, dan mungkin bagi sebagian dari Anda tidak terlalu nyaman membaca buku dalam bahasa Inggris. Saya rasa sangat disayangkan ya jika Anda tidak mengetahui intisari yang sangat bermanfaat dari buku ini. So, kita buat satu segmen baru, namanya Midas Baca Buku, di mana kita akan bacain beberapa buku investasi yang bagus dan yang mungkin selama ini ingin Anda baca, namun tidak sempat atau tidak paham. Oh ya, kalau ada beberapa buku yang ingin Anda sarankan, silakan share di kolom komen. Mari kita mulai. Apa itu cycle? Pasar saham bergerak di dalam sebuah siklus. Ada yang naik dan turun. Marx mencontohkan beberapa siklus yang pernah terjadi di masa lalu. Misalnya saja dot-com bubble yang meletus pada tahun 2000. Sebelumnya pasar naik luar biasa dan mencapai puncaknya pada September tahun 2000. Lalu pasar bergerak turun hingga tahun 2003. Siklus boom dari adopsi internet dan teknologi membuat pasar naik luar biasa. Tapi cepat atau lambat, ketika pasar mulai menyadari bahwa ini terlalu mahal, satu persatu menjual dan keluar sehingga men-trigger siklus turun berikutnya. Howard Marks mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya pasar saham saja yang bergerak dalam sebuah siklus, namun hal-hal seperti cuaca dan ada siklusnya, musim juga ada siklusnya. Bahkan kesuksesan seseorang juga ada siklusnya. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Investor rasional itu tekun, terkadang skeptis, dan cenderung menghindari resiko. Meskipun begitu, mereka tetap mencari peluang-peluang untuk menghasilkan keuntungan yang worth it terhadap resiko yang terkandung di dalamnya. Intinya investor yang rasional itu hati-hatilah. Tapi terkadang saat kondisi sedang baik-baik saja, kita mendengar orang-orang berkata, resiko. Apa itu resiko? Nggak mungkin salah lah. Lihat aja kondisi sekarang tuh baik-baik aja. Lagi pula semakin besar resikonya, semakin besar untungnya. High risk, high gain bro. Nah, ketika Anda mendengar teman Anda, kolega Anda, atau mungkin keluarga Anda berkata demikian, besar kemungkinan mood dari investor, mood dari pasar, itu sedang baik-baik aja. Dan pasar sudah tidak di teritori yang hati-hati, tapi di teritori risk taker. Sebaliknya, ketika mood pasar sedang pesimis dan hati-hati, Anda akan dengar orang berkata kayak gini biasanya. Nggak rugi aja udah baik bro, yang penting survive dulu. Berinvestasi itu selalu forward looking, tapi masa depan tuh kan tidak ada yang tahu ya. Untuk itulah perlu yang namanya manajemen risiko dalam berinvestasi. Kalau masa depan itu bisa diprediksi dengan akurat, investasi jadi mudah dan profit sudah pasti kita peroleh. Tapi karena masa depan bisa jadi unpredictable, maka ada unsur risiko di dalamnya. Bisa saja prediksi kita salah. Nah, kita bisa mengetahui temperatur pasar dengan melihat bagaimana investor kebanyakan memandang risiko di pasar. Jika kita melihat general mood dari investor di pasar itu optimis, tidak terlalu memikirkan risiko, dan ketakutan yang ada adalah takut ketinggalan, maka kita bisa memperkirakan bahwa pasar berada di teritori yang agak berbahaya. Begitu juga sebaliknya. Lalu apa tujuannya kita tahu soal siklus? Nah, supaya kita bisa memposisikan diri. Kita menolak untuk membeli saat kita merasakan bahwa temperatur di pasarnya sedang hot-hotnya. Kita menolak untuk membeli saat kita melihat kebanyakan orang menjadi risk taker dan FOMO. Valuasi menjadi begitu mahal dan begitu tinggi. Nah, ini penting. Tujuan dari seorang investor adalah memposisikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dari perkembangan di masa depan. Seorang investor tentu ingin punya posisi yang cukup besar ketika pasar naik nantinya. Makanya seorang investor yang pintar dan bijak akan membeli saat kondisi pasar sedang pesimis ketika siklus berada di bawah, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Ini sebenarnya tidak ada yang tahu dan bisa memprediksi masa depan. Tapi kita bisa sedikit banyak mengetahui kita tuh ada di posisi mana sekarang. Di posisi siklus yang mana. Nah, kita bisa tahu beberapa hal. Karena kita tahu bahwa siklus itu
itu akan berulang. Dan sejarah itu bergerak dalam rima. Nah, siklus itu memiliki kecenderungan untuk naik dan turun yang diakibatkan dari natur dari sikap manusia. Nah, siklus yang berkembang itu akan mempengaruhi siklus-siklus lainnya. Nah, kenapa ada sebuah siklus? Karena siklus itu terbentuk dari sifat psikologis dari manusia. Ya, ada fear, ada greed ya, yang mendorong sebuah siklus itu bergerak. Nah, karena ada fear dan greed ini, siklus dapat bergerak menjadi cukup ekstrim, ke atas ataupun ke bawah. Nah, tapi kita tahu, pada posisi yang ekstrim, one day dia akan kembali ke titik tengah. Dalam kondisi pasar yang bergerak ke atas, kita akan menemukan beberapa elemen ini. Misalnya, berita secara umum adalah good news. Kebanyakan orang itu complacent atau berpuas diri. Kebanyakan view optimis. Itu sebagai sesuatu yang wajar untuk optimis. Kemudian orang-orang mulai tidak terlalu skeptis. Orang mulai tidak terlalu memperhatikan risiko, kredit bertumbuh luar biasa, dan menerima hampir siapa saja yang mengajukan kredit. Ya, mood secara umum optimis lah. Dalam kondisi harga pasar menurun, Anda akan menemukan beberapa elemen ini. Secara umum, berita yang ada adalah bad news. Misalnya resesi lah, krisis lah, inflasi lah, stagflasi lah, itu semua bad news. Lalu adanya ketakutan akan peristiwa di masa depan. Misalnya saja perang. Pemberitaan media itu sangat negatif. Fear di mana-mana. Banyak orang skeptis, banyak orang berhati-hati, wait and see. Kemudian kredit agak ketat. Mood secara umum itu agak pesimis. Nah, untuk membantu Anda, coba checklist beberapa item di bawah ini. Oke, silakan post videonya dan Anda perkirakan kira-kira kita ekonominya bersemangat atau redup ya. Anda coba checklist beberapa item ini. Jika kebanyakan dari item yang Anda checklist itu ada di kiri, maka lebih baik Anda tunggu saja. Kemungkinan pasar sedang optimis. Jika kebanyakan ada di kanan, inilah saat yang tepat dan agresif untuk melakukan pembelian. Menurut Hormax, pasar saham sebenarnya bergerak di dalam sebuah tren yang mengarah ke atas secara wajar. Hal ini didorong karena pertumbuhan bisnis dan profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Tapi dalam perjalanan itu, ada siklus naik, turun, yang ekstrim. Garis kuning ini adalah cycle yang terjadi, dan terdapat beberapa fase di bawah menjadi ke atas, lalu ke bawah lagi. Misalnya pada fase A, recovery atau pemulihan dari situasi yang sangat tertekan sebelumnya. Arah dari recovery jelas ke atas dan mengarah ke rata-rata dan tren yang wajar. Kemudian dilanjutkan dengan fase B, kelanjutan dari recovery dan situasi menjadi lebih optimis. Arah dari kelanjutan ini masih ke atas, menuju kondisi yang ekstrim, extreme high atau euforia. Kemudian pasar mencapai titik C, titik puncak dari sebuah siklus. Kemudian kita masuk ke titik D, koreksi ke bawah mengembali ke rata-rata dan kembali ke tren yang wajar. Kemudian tren yang wajar di titik D akan dilanjutkan oleh fase E, di mana penurunan ini berlanjut terus menuju titik yang ekstrim low atau pesimis. Nah, kemudian di titik F, di mana pasar sudah turun begitu dalam, kondisi sudah begitu depresi, begitu pesimis, tapi penurunan sudah sangat terbatas. Nah, kemudian kita masuk ke fase G. Terjadi recovery lagi dan menuju ke titik rata-rata. Kemudian dilanjutkan dengan fase H. Terjadi kelanjutan ke atas lagi menuju titik extreme high. Pasar saham bergerak seperti layaknya pendulum yang berayun dari optimis ke pesimis, kiri kanan. Dari harga tinggi ke harga rendah, dari greed ke fear. Investor yang bijak itu tahu bahwa optimisme tidak akan berlangsung selamanya. Begitu juga pesimisme. Itu juga hanya sementara. Ada kalanya pasar saham bergerak naik dan valuasi menjadi super mahal. Jika suatu hari investor di pasar menjadi risk averse atau hati-hati, maka harga tinggi ini tidak akan dapat bertahan dan penurunan harga akan terjadi dan biasanya panik lebih gampang tersebar. Sudut pandang lain soal siklus mungkin bisa Anda lihat dari kacamata probability atau probabilitas. Howard Marks menulis siklus dan probabilitas seperti layaknya ada 100 bola dalam sebuah toples dan kita diminta untuk mengambil bola di dalam toples tanpa melihat toples yang menebak. Kita akan tebak apa warna bola yang akan kita ambil. Jika Anda tidak tahu apa saja warna yang ada di dalam toples, ini sama saja seperti spekulasi di tengah informasi yang kurang. Kalaupun Anda tahu bahwa isi toples tersebut ada 50 bola kuning dan 50 bola hitam, probability Anda tetaplah 50-50. Jika Anda tidak yakin posisi Anda ada di siklus yang mana, dan Anda tidak dapat mengetahui dengan probability yang tinggi, siklus akan naik atau turun, kemungkinan Anda berada pada posisi kondisi yang 50-50. Dalam kondisi ini lebih baik tidak melakukan apa-apa. Atau Anda pelajari lagi, sehingga Anda bisa tahu bahwa lebih besar bola yang mana. Tapi bagaimana jika Anda mengetahui isi toples tersebut adalah 70 bola kuning dan 30 bola hitam? Artinya, probability Anda benar menjadi lebih besar dong. Anda dapat terus-menerus menebak bola kuning dan Anda akan benar 70% setiap tebakan Anda. Terkadang ketika siklus sedang buruk dan di bawah, disitulah saat dimana kemungkinan tidak 50-50. Jika dalam kondisi yang amat pesimis, investor yang bijak dan sabar mengetahui bahwa kondisinya tidak akan mungkin berlangsung selamanya dan besar kemungkinan pasar akan kembali naik.
Nah, keyword dari memahami sebuah siklus adalah memahami kecenderungan atau tendencies. Kita mungkin tidak akan pernah tahu 100% pasar akan bergerak kemana, tapi kita sedikit banyak bisa mengetahui tendensi jika kita mau mengamati dan tidak terbawa arus oleh fear maupun greed. Misalnya saja ketika wabah COVID-19, di mana pasar saham seluruh dunia ambruk. Pemerintah melakukan kebijakan yang membatasi mobilisasi. Mall harus tutup dan banyak bisnis tidak bisa beroperasi. Itu adalah kondisi yang amat sangat depres dan banyak orang menjadi pesimis. Jika kita berpikir dengan kacamata probabilitas, mana yang lebih mungkin? Kondisi yang sudah seburuk ini semakin memburuk atau suatu hari akan terjadi pemulihan. Saya pikir lebih besar kemungkinan akan terjadi pemulihan, bukan? Tapi memang tidak mudah untuk membeli ketika pasar sedang pesimis, karena ibaratnya Anda seperti melawan arus dan insting manusiawi Anda sendiri. Kebanyakan dari investor mungkin yang berkata, lebih baik menunggu situasi menjadi lebih baik baru masuk. Nah, tapi Anda harus tahu, ketika situasi sudah menjadi lebih baik, harganya sudah tidak akan semurah itu. Pasti sudah naik banyak. Jika Anda ingin dapat bargain atau harga murah, memang harus masuk saat banyak orang jual dan ketika pasar sedang pesimis. Manusia memang lebih nyaman melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh manusia yang lain. Itu memang naluri yang sudah tertanam dalam diri kita mungkin sejaman purba kali. Tapi menjadi seorang investor yang baik, kita harus agak kesampingkan emosi dan berpikir dan bertindak secara rasional. Tidak mudah, tapi sangat diperlukan. Nah, itulah rangkuman beberapa hal yang saya dapat dari buku Mastering the Market Cycle karangan Howard Marks. Nah, semoga bisa membantu Anda untuk menilai ada siklus mana kita sekarang. Kalau menurut saya sih, siklus pasar saham Indonesia itu sedang belum jalan lah, masih akan bergerak ke atas. Kenapa? Ini beberapa pengamatannya. Karena secara valuasi, pasar saham di Indonesia itu masih dihargai PI 12 kali. Sangat murah jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya bisa 20-an kali. PI 12 kali bukanlah teritori yang mahal, masih murah ya, masih termasuk murah. Selain itu, suku bunga juga masih cukup tinggi. Kinerja IHSG beberapa tahun terakhir juga masih flat. Ya, Anda coba lihat 5 tahun terakhir IHSG kayak nggak kemana-mana. Banyak investor tuh masih hati-hati. Dan likuiditas juga masih ketat. Masih cukup banyak lah orang yang bilang winter dan dana investasi yang ketat. Sebenarnya itu tanda bahwa pasar belumlah di siklus puncak, masih di siklus-siklus awal untuk naik. Tapi supaya Anda lebih yakin, silakan baca bukunya dan pelajari sendiri. Dan Anda cari tahu sendiri. Semoga bermanfaat rangkuman video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.